Saya kalau ngomongin ini ya, ini contoh nih, ya. Siapa itu pahlawan revolusi ke-7 jenderal itu? Alah, itu mah cuma tipu-tipuan doang. Anda sakit hati nggak? Keluarganya sakit hati nggak? Itu artinya nggak ada itu, matinya kena cancer semua, itu nggak ada itu yang 7 pahlawan masuk ke lubang buaya, itu nggak ada. Sakit hati nggak keluarganya? Jancuk, wah, kutil, ya kan? Bagus ngomongnya kutil, pentil. Bagus ngomongnya pentil, saudara. Ya kan? Jentil. Wah, bagus ngomongnya jentil. Ya pokoknya yang til itu. Kurang ajar, saudara. Penistaan, usah ngamuk itu, saudara. Ya. Ini ngomong itu cuma tipu-tipuan doang. Muhammad bilang itu cuma tipu-tipuan doang. Nggak ada, Yesus disalib itu cuma tipuan doang. Kan kurang ajar, saudara. Shalom Israel, Shalom Indonesia Diaspora. Luar biasa, menyapa kembali ya. Tema kita hari ini, penjarakan semua polemikus Islam dan Kristen. Itu yang benar, saudara ya. Kalau memang Indonesia tidak siap, ya Indonesia tidak siap dengan diskusi-diskusi yang ngawur maupun tidak ngawur, ya penjarakan saja, ya semuanya nggak boleh, dilarang saja, semua asal nongol penjarakan. Kan gampang kan? Ada nggak? Semua diskusi-diskusi yang tidak menista agama lain, nggak bisa, susah. Ya, kenapa? Karena penistaan agama pertama kali awalnya dari Muhammad. Ya, ketika Muhammad berkata, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal orang-orang Kristen di Arab saat itu, ya sudah berkata bahwa Isa putra Maryam adalah Allah. Muhammad sudah menista. Ngomongin kafir lagi kan. Dan layak dibunuh. Kafir itu kan, bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Kacau sekali, saudara. Itulah penistaan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana umatnya berdakwah meninggalkan ayat ini? Nggak bisa. Seluruh umatnya Muhammad berdakwah ya kalau nggak bukan pada orang Yahudi ya kepada orang Kristen. Dengan menista agama, kalau kamu nggak mau percaya saya, tak sembelih kamu. Jadi Muhammadlah penista agama. Itu yang pertama ya, penistaan agama yang pertama oleh Muhammad. Penistaan yang kedua, bahwa Yesus tidak mati disalib dan tidak dibangkitkan. Itu penistaan yang kedua, saudara. Ya kan? Itu penistaan yang luar biasa dari Muhammad. Muhammadlah penista agama yang sesungguhnya. Saudara bayangkan Yesus yang sudah menderita sedemikian rupa demi menebus umatnya. Lalu dikatakan ya bahwa itu tipu-tipuan. Coba bayangin, saudara. Penistaan bukan? Itu penistaan, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara. Lalu bagaimana cara umatnya memberitakan itu? Hai orang Kristen, itu cuma tipu-tipuan loh. Loh, tipu-tipuan. Gila, orang sudah berdarah-darah begitu rupa Anda bilang tipuan. Coba ya. Saya kalau ngomongin ini ya, ini contoh nih. Ya. Siapa itu pahlawan revolusi ke-7 jenderal itu? Alah, itu mah cuma tipu-tipuan doang. Anda sakit hati nggak? Keluarganya sakit hati nggak? Itu artinya nggak ada itu, matinya kena cancer semua, itu nggak ada itu yang 7 pahlawan masuk ke lubang buaya, itu nggak ada. Sakit hati nggak keluarganya? Jancuk, wah, kutil, ya kan? Bagus ngomongnya kutil, pentil. Bagus ngomongnya pentil, saudara. Ya kan? Jentil. Wah, bagus ngomongnya jentil. Ya pokoknya yang til itu. Kurang ajar, saudara. Penistaan, usah ngamuk itu, saudara. Ya. Ini ngomong itu cuma tipu-tipuan doang. Muhammad bilang itu cuma tipu-tipuan doang. Nggak ada, Yesus disalib itu cuma tipuan doang. Kan kurang ajar, saudara. Ketiga, Muhammad ngomong, saudara, aku ingin menikahi Maria.
yang tercantik di dunia ini adalah Maria, ibu Yesus. Aku ingin menikahi Maria. Kurang ajar. Bagus ora, masih mau mengawini Bunda Maria yang suci dan mulia. Kurang ajar, penistaan kan namanya kan itu kan, si Muhammad ini. Emang bagus ora, kejem lagi kan. Ini enggak mau menikahi Maria yang kudus dan mulia di sorga. Kurang ajar enggak? Dianggapnya bidadari apa Maria itu yang jerangkong itu, bidadari yang kulitnya apa tulangnya sampai kelihatan di kulit, jerangkong itu kan. Kurang ajar Muhammad ini, saudara. Ya, paling tidak ada penistaan agama. Muhammad lah yang pertama kali menista agama. Lalu bagaimana coba umatnya mau dakwah? Anda paham nggak penistaan agamanya di mana? Lalu kita jawabnya gimana? Slim. Sebelum Muhammad lahir ceprot, Yesus itu adalah Allah. Muhammad mana ngerti, Slim? Apa benar dia ketemunya sama Jibril? Jangan-jangan ketemunya Smegol, Slim. Wah, penistaan! Halal darahnya! Penggal! Kan kurang ajar, saudara. Kita jawab. Akhirnya saya jawabnya gimana? Coba saudara jawabnya gimana, saudara? Apalagi kemudian mereka memberikan bukti-bukti segala macam, diplesetin, ditipu-tipu sejarahnya, dibikin sedemikian rupa, akhirnya dikatakan bahwa itu kitab cabul, itu kitab katanya ada nama Muhammad di sana, Yesus menjanjikan Muhammad dan segala macam. Terus jawabnya gimana? Ya kan? Slim, kalau itu kitab cabul, kenapa Muhammad ada di kitab cabul? Lagi ngapain, Slim? Halal darahnya, penggal kepalanya si Paul. Kan kurang ajar, saudara. Saya kan cuma nanya doang. Kamu klaim kitabnya cabul, kamu klaim katanya kitabnya fiktif, tapi nabinya kamu ada di kitab fiktif dan cabul. Lalu ngapain nabi kamu di sana? Coli kah? Wah, keparat kutu kupret, til. Kan begitu kan? Dari kutil sampai jentil, sampai pentil, sampai upil sebagai saudara. Disebut satu-satu. Dia kan? Halal darahnya, coba lihat semua di YouTube saya, semua komentarnya apa? Halal darahnya Paulus Sang, penggal kepalanya. Lah kamu yang menista dulu, saya kan cuma jawab. Dan saya kasih beberkan faktanya, saudara. Dengan cara yang kocak, kamu bilang menghina. Loh kalau saya ngomongnya dengan marah-marah, kan ngomongnya jangan marah-marah Pak Paul. Saya kan menjawabnya dengan cara yang kocak. Marah-marah dibilang salah, saya yang lucu dibilang salah, coba. Saya marah-marah dibilang jangan kejang-kejang. Saya yang lucu dibilang menghina. Makanya kadang-kadang saya yang tak bikin marah-marah supaya Anda jangan bilang saya menghina. Tapi dibilangnya jangan kejang-kejang. Lalu saya, daripada saya marah-marah, kan mendingan saya yang lucu, bikin lagu kan. Hiha, kuda-kudaan sama, ya kan? Daripada naik lembu kan, jenggot, nggak mendingan, hiha, oh lala bebe, kan mendingan, menghina halal darahnya, tuh kan, kurang ajar saudara. Saya mesti gimana coba? Saya jawab apapun, penista agama, dasar anak agama, ya kan? Padahal kamu yang mulai, kau yang mulai, ya kan? Saya jawab salah terus, saudara. Yesus itu bukan Allah, kafir kamu. Yesus enggak disalib dengan segala macam buktinya, ya kan? Lalu saya jawab, Slim, Muhammad itu tahu dari mana, Slim? Dari Jibril. Dari Jibril apa semek? Jibril ulang dicekek. Halal darahnya, penggal. Lo memang dicekek kok. Baru tahun 2005 kemarin, 2015 kemarin diganti didekap. Tadinya dicekek. Anda cari Quran yang lama-lama semua dicekek ngomongnya, saudara. Mana ada orang terima wahyu dicekek? Cuman Muhammad doang, saudara. Dicekek begitu, cuman Muhammad doang. Halal darahnya, halal darahnya, kurang ajar, saudara.
Jawabnya gimana coba saudara? Saya mesti ngomongnya bagaimana? Saya marah-marah, dibilang jangan kejang-kejang. Saya ngelucu, dibilang menghina. Ya kan? Kan biji jeruk, ya kan? Biji jeruk, biji rambutan kan? Biji berambut kan? Menikahi Bunda Maria. Terus kita orang Kristen jawabnya gimana? Slim, emang Muhammad ada di sorga, Slim? Oh iya, surga yang mulia ya, sorga. Halal darahnya, ngobrol. Oh, ngomongnya marah lagi itu kan. Aduh, dasar kamu ini dasar umat ya, katanya Pak Andarut tadi, umat manusia lanjut usia. Ini Pak Andarut ini ada-ada aja, nggak bener nih Pak Andarut ini lama-lama nih. Aduh. Coba, mesti jawabnya gimana coba? Pokoknya salah terus dah. Saya lihat di street corner ya, sampai ditusuk pakai pisau ya, itu ya, si siapa itu yang perempuan itu ya. Saya sampai kaget tuh waktu ditusuk itu ya. Wih, kok ditusuk? Wah, kacau sekali nih. Itu orang kalap itu loh. Orang kalap, saking kalapnya itu. Debat nggak bisa, ini halal darahnya, halal, kayak Agustan. Halal darahnya. Saudara tahu siapakah penista agama yang sebenarnya? Muhammad itulah penista agamanya sebenarnya. Dia bilang, ya Yesus itu bukan Allah. Dia bilang bahwa Yesus itu tidak disalib. Dia bilang mau nikahi Maria. Itulah penistaan agama yang sesungguhnya. Pelaku genosida. Ya kan? Orang Turki menggenosida 1 juta orang Armenia gara-gara agama loh saudara. Orang ya Hitler itu berdasarkan pesanannya si mufti Palestina menggenosida 6 juta orang Yahudi atas nama agama loh saudara. Itu genosida atas nama agama loh saudara. Baru ada zamannya Muhammad loh. Mesti jawabnya gimana coba? 60 perangnya Muhammad, semuanya Muhammad yang maju perang nyerang dulu, cuman 2 saja membela diri. Ayo, mesti bagaimana coba Anda coba? Terus Anda ngomong itu kepada orang Kristen, kita balikin sejarahnya, ngomongnya kita menipu, kita mendustai. Mendustai bagaimana? Saya mau tanya sama saudara, Islam ada arkeologinya? Nggak ada arkeologinya, cuman Ka'bah doang. Ka'bah saja tahun 800. Tahun 500. Muhammad aja belum tentu ada. Nggak ada cerita, tidak ada tulisan tentang Muhammad sebelum tahun 800, saudara. Bahkan hadis-hadis itu baru selesai tahun 1000, saudara. Bayangin, bagaimana orang mau pesan berantai, oh itu terpercaya, gundulmu peang terpercaya. Lalu ada orang Kristen punya kitab yang sudah jelas perjanjian baru, Anda ngomong palsu. Lah yang palsu yang mana? Anda percaya sama orang Arab? Anda kalau jejeran, Anda kalau dagang, saya tanya sama Anda ya sekarang ya, ada orang Cina, ada orang Arab. Ya, Anda mau buka toko dua-duanya, Anda lebih percaya sama orang Cina apa orang Arab? Ketukan kepala saya, Anda akan lebih percaya sama orang Cina, saudara, daripada orang Arab. Benar nggak? Ada toko sembako nih ya, di pasar. Anda lebih seneng belanja sama orang Arab apa sama orang Cina? Jujur-jujuran saja, saudara. Lebih sama orang Cina. Mau Anda orang Batak, mau Anda orang Indian, mau Anda orang Jawa, Anda lebih senang dagang sama Cina daripada sama Arab, saudara. Kalau di pesawat, ya, pesawat ini parasutnya cuma 3, ya, orangnya ada 4. Siapa yang pertama kali dilempar keluar, saudara, nggak pakai parasut? Orang Arab dulu, saudara. Serius. Di mana-mana begitu, saudara. Anda ini aneh ini memang. Tetapi kemudian orang Arab dari Yaman ini jualan agama. Bahkan si Najwa itu, ya, bukan saya belain ini kita ya, bukan saudara. Tapi si Najwa ini memang sekarang kadrun, saudara. Ya, si Najwa ini kadrun. Kenapa? Dia dipaksa, karena dia orang Yaman. Harus kompak orang Yaman ini, karena jumlahnya sedikit. Orang Yaman dibanding orang Tionghoa, lebih banyak orang Tionghoa berpuluh-puluh kali lipat. Orang Yaman itu cuma sedikit, tapi ini mau menguasai negara. Mereka bersatu jadi satu sekarang ini. Mau ngeracunin Indonesia.
mau bikin rusak Indonesia. Kayak negaranya Yaman kan rusak hancur kan. Mereka semua gimana rusak. Mereka butuh negara baru saudara. Oh negara dirusak sama Arab Saudi kan. Yaman itu kan rusak hancur-hancuran saudara. Pada kabur semua ke Belanda orang-orangnya. Nah sekarang mau bikin rusak Indonesia. Ngeri ya. Ngeri saudara. Anda mau gimana coba? Ayo. Jawabnya bagaimana? Muhammadlah penista agama yang sesungguhnya. Ya kan, dia biang kerok semuanya. Kalau masih hidup, ya sungguh tak samperin, tak cari, saudara. Saking sudah mati, saudara. Nah, kalau masih hidup, tak cari, saudara. Yang bikin rusuh seluruh dunia Muhammad ini. Akhirnya umatnya jadi tolol kayak model kalian ini, kan. Bunuh halal darahnya, Allah Akbar, bunuh halal darahnya. Coba lihat orang Kristen, ada nggak yang bilang halal darahnya Hani Kristian? Nggak ada. Halal darahnya Habib Rizik? Nggak ada. Ampuni berkati ya, ampuni berkati. Baru kita ngomong penjarakan, katanya kasih, itulah ajaran kasih oten. Gundulmu pehang. Makanya saya bilang penjarakan semua polemikus Islam dan Kristen. Yang tukang bikin polemik, tukang bikin ribut, semua masukkan aja penjara kalau memang kamu tidak siap dengan perdebatan agama. Masukin aja semua ke penjara. Jangan cuma salah satu. Wah, Indonesia mah geblek. Cuma salah satu. Nah, nanti lihat saya bikin tindakan nekat coba. Nanti kalau saya bikin nekat beneran, mabok dah kalian geger. Dah emang gua pikirin. Saya tak bikin nekat beneran, geger. Gua ngurusin. Saya tinggal di sini kok. Kamu tinggal di sana. Kamu yang ribut, saya yang tenang-tenang aja. Kamu pikir terus kalau orang Kristen diserang terus mau diem aja pasrah? Kamu pikir itu kapal Cina datang, kapal induknya mau ngapain ke sini? Nyadar nggak sih kamu itu kapal induknya Cina ke sini mau ngapain? Sudah tahu itu bakal rusuh 2024. Mereka sudah siapin kapal induk. Antara mau ngangkut atau mau ngedrop. Nggak paham Anda ya? Itu kapal induk terbesar itu Cina itu sengaja beli dari Ukraina, dipermak, diperbaiki ulang, datang ke Indonesia antara mau ngedrop orang atau mau ngangkut orang. Udah itu aja saudara. Ngeri saudara. Anda pikir Anda kalau perang sama Cina menang? Ketukan kepala saya kalau Indonesia menang perang lawan Cina. Lawan Belanda yang cuma 1/20-nya saja kalah, nggak pernah menang, 350 tahun Anda KO. Apalagi ngelawan Cina. Kalau Majapahit lawan Cina, Cina lari terbirit-birit. Karena orang Majapahit sakti mandraguna. Lah kamu orang Islam melawan orang Cina, nggak bakal menang saudara. Orang Arabnya aja nyembah sama Cina. Nggak bakal menang kamu lawan Cina. Amerika aja gemeter. Kamu orang Indonesia mau lawan Cina. Aduh, saya tak garuk-garuk rambutan dulu, saudara. Biji yang berambut itu tak garuk-garuk dulu. Iya kan? Ngeri, saudara. Ini abad ke-21 ini ya hancur ini. Ya, abad ke-21 ini hancur, saudara, Islam ini. Ya. Hancur. Nah, di Indonesia akan kelihatan meletup dikit saudara Islam itu, tapi itu hilang. Kelihatan meletup, tapi langsung hilang saudara nanti. Lihat aja, meletupnya khilafah malah justru di hari khilafah itu berdiri di Indonesia, disitulah Islam hancur. Percaya saya. Makanya ada beberapa opini kayak si tukang pijat dari USA itu, biar khilafah sekalian Pak Paul. Terus kemana ada yang ngomong sama saya ya di WhatsApp ya, Pak Paul, sudahlah Pak Paul, biar jadi khilafah saja, dorong saja sekalian. Ya memang arahnya ke sana, saya nggak dorong saudara, tetapi memang akan terjadi karena gereja sudah nggak bertobat. Lihat ya, ini 2023 nggak tambah bertobat, gereja itu tambah edan. Panen darah ini nanti saudara, jangan main-main. Panen darah. Bukan cuma gelap gulita, bukan cuma berdarah-darah, bukan cuma gelap gulita, mah mending berdarah-darah Indonesia nanti 2024 ini. Ya. Jangan-jangan Prabowo itu Satria Piningit loh, saudara.
Prabowo itu Satria Piningit. Ya, orang yang berani mengendalikan Islam itu cuma Prabowo, orang yang sadis berani mengendalikan Islam ya. Buat mainan tok sama Prabowo ya Islam itu ya. Gila ya. Berani ya si Prabowo. Jangan-jangan dia itu Satria Piningit. Maaf ya, impoten juga kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya kan, itu kan ciri-cirinya Satria Piningit kan, namanya dipingit kan, nggak bisa apa-apa udah. Jangan-jangan ya saudara ya, doa ya kita lihat saja, kita nggak ngerti. Nah, terus saudara mau apa sekarang? Mau tanya apa lagi? Apa buktinya Islam nggak punya arkeologi? Memang nggak punya, nggak ada. Islam tidak punya arkeologi apa-apa. Nggak ngomong kosong, memang nggak ada arkeologinya. Ya, semua yang ditulis di Al-Quran, kalau yang ngutipnya dari Alkitab, ya arkeologinya ikut Alkitab. Terus ada yang bilang makamnya Nabi Musa di Palestina. Nggak ada lah, ngawur. Itu kan karangannya orang Palestina. Makamnya Ibrahim di Ka'bah. Gundulmu peang, buktikan saja digali Ka'bahnya. Nggak ada, saudara. Edan apa? Anda mau cerita apa lagi tentang Islam? Nggak ada. Ceritanya di Alkitab, kamu ikutin saja arkeologinya orang Yahudi, udah paling benar. Terus, wah itu Firaun, zamannya Amenhotep. Loh, kok Amenhotep sih? Exodus itu bukan zamannya Amenhotep, saudara. Firaun terbukti, Al-Quran benar, ditemukan Firaun Amenhotep. Ya nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung dasar. Exodus, Anda tahu nggak? Exodus itu zamannya siapa? Makanya belajar dulu yang benar. Belajar di Alkitab itu zaman Firaunnya siapa? Membelah bulan, iya belah duren. Belah bulan gundulmu peang. Ya kan? Karena bulan itu magnet, kalau dibelah ya nggak bisa nyambung lagi, saudara. Lah itulah kalau belah duren ya, kalau belah bulan yang nggak bisa, saudara. Ya, anda mau cerita apa arkeologi, mau cerita apa bukti ilmiah apa di Al-Quran, itu dengan mudah dipatahkan, saudara. Itu sudah bolak-balik dipatahkan jadi bulan-bulanan. Pakai logika itu ya, jangan menyembah manusia. Loh, memang kalau nyembah manusia itu salahnya di mana? Salahnya nyembah manusia di mana? Lah, wong manusia ini bisa membangkitkan orang mati dan manusia ini bangkit dari kematian. Nah, yang heran itu ya nyembah Allahnya Muhammad itu yang heran. Nyembahnya gimana? Ya caranya dengan ada Ka'bah. Emang di Ka'bah ada Allah? Apa buktinya di Ka'bah ada Allah? Buktikan. Buktinya tanah Arab berkelahi terus. Ya kan? Perang terus. Ya kan? Anda mau cerita apa lagi udah? Pokoknya karena nggak pakai akal sehat, ya. Saya mesti jelasinnya bagaimana dengan baik-baik, ya baik-baik bagaimana. Saya ngelucu dibilang menghina, saya marah-marah dibilang jangan kejang-kejang, kan susah kan. Makanya penjarakan semua. Makanya itu siapa itu Pak Santi Amer. Kalau memang si HTD itu katanya terlibat, ya penjarain aja sekalian, dilaporkan Pak Santi Amer. Si HTD itu biar masuk penjara sekalian. Saya lihat memang asal usulnya kan cerita titit-titit itu kan dari HTD kan. Penjarain aja sekalian. Dia si HTD itu. Iya kan? Memang itu orang sinting juga. Paling si HTD nggak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa dia mah. Yang di Yulio sama si anak Batak di penjara lagi main catur, HTD di rumah sakit jiwa lagi cekik ikan sendiri sambil tangannya diikat begitu kan, sambil cekik ikan sendiri sambil nyanyi titit oh titit titit oh titit sambil begitu kan. Sambil merenungi tititnya dia kan. Nah, paling begitu kan si HTD kan, nggak apa-apa masukkan aja ke penjara, memang dia piang keroknya dari HTD juga kok. Gara-gara titit-titit ini kan. Lo Pak masuk penjara ya, kalau bisa di sini kan boleh kita mau ngomong titit, mau ngomong jempol, di sini mah boleh-boleh saja. Saya melanggar hukum mana? Melanggar hukum Indonesia. Saya kan nggak di Indonesia. Saya bukan warga negara Indonesia kok. Ya kan?
otak dipakai, saudara. Galau udah galau. Aduh. Ini si Julius lagi tuh kencing-kencing, dia sembunyi tuh ya berapa hari, nggak berani live dia ya. Dibully sama MBF sama Muri Wali. Aduh. Yang lain semua ya, polemikus Islam semuanya pada berhenti semua. Tapi kita serius ya. Nanti kita target semua ya. Nandar, Suma, Zulkifli, siapa lagi pokoknya semua lah. Wah, kita laporkan semua. Nanti begitu blank nggak beres, saya langsung bikin tindakan yang ekstrim, saudara. Dan geger mumpung 2024 kita bikin geger sekalian, saudara. Serius, saudara, kita bikin geger sekalian. Wah, pokoknya edan pokoknya, saudara. Nanti saya kasih pesan. Ya, proses ini karena saya sambil bakar-bakar itu, saya sambil pakai pamflet besar, saudara. Ini semua akibat ini. Saya minta keadilan. Ya, sambil bakar-bakar saya akan ngomong, saudara. Tak sebutin satu-satu, kayak orang baca bakar satu ya, kayak orang baca rapal ya, sambil tak rapal. Ini buat Nandar, ini buat Zulkifli, ini buat siapa lagi, si Panjul, ini buat si Juma, ini buat si siapa Rifa, ini buat si siapa lagi, ini buat siapa, tak sebutin satu-satu. Ini buat Edi Prayitno, ini buat si Menahem Ali, ini buat si kain nama, tak sebutin satu-satu, sambil tak bakar satu lembar satu-satu, saudara, sambil tak sebutin namanya, saudara. Ya, wah, saudara, ngeri, saudara. Wah, ngeri. Kalau Anda tidak siap dengan debat, nggak usah ngelaporin, saudara. Nggak usah debat. Ya, kalau Anda tidak siap mental orang-orang Islam, kayak saya ini loh, setiap hari. Mau apa? Apelu. Si Allahnya Islam itu bisa apa sama saya? Lah, ya, biar mati sana si Paul, nggak bisa lah, itu domba kecil lagi menghujat mati. Domba kecil, ilmunya cetek, saudara. Kali ini kalian kena batunya sama saya, orang Islam. Ya, kalian kena batunya ketemu saya, saudara. Ya kan, bahkan Saifuddin aja nggak seberani saya. Siapa yang seberani saya? Ya, kena batunya semua kalian sekarang sama saya ini. Ya rasakno kan? Ngeri sedap, coy. Saya sambil bakar ya kan, sambil bakar pakai babi nanti ya panggangannya Pak Santi Amar. Pakai babi nanti saya serius. Buat ini ya, atasnya kasih babi. Nah nanti itu satu-satu kertasnya tak sobek buat bakar-bakar, saudara. Sambil saya sebut namanya ya. Ini buat Juma. Takbir. Ini buat Menahem Ali. Takbir. Bibir lu kui. Ini buat si kain nama. Takbir. Nanti semua di belakang saya ikut takbir, saudara. Ya, ini buat Julius. Takbir, bibir lu kui. Oh, ini buat satu-satu, saudara. Saya bakar, atasnya babi, saudara. Wah, dijamin, saudara. Pokoknya dijamin seru. Kalau saya bikin bakar-bakar, dijamin seru, pokoknya, saudara. Ya, serem, saudara. Waduh, didramatisir bener ya, terus ya, saya dramatisir bener-bener, saudara. Wah, heboh itu nanti, heboh itu pokoknya seluruh dunia, buat cuma 139 negara, Amerika pun gempar nanti, saudara, kalau saya bikin nanti, saudara. Ya, nanti wartawan luar negeri nanya, kamu merasa dirimu nabi? Oh iya, saya nabi. Saya bilang begitu. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya pengikut saya banyak, umat saya banyak di seluruh dunia. Ya kan, sedikitnya ada 120.000 tuh umat saya. Itu kan bukti kenabian saya. Coba Muhammad kenabiannya mana? Pengikutnya cuma berapa ekor? Saya 120.000. Muhammad jadi nabi tuh pengikutnya berapa ekor? Wah, sekarang kan 1 miliar. Oh, nanti saya jangankan nanti 10 tahun lagi saya pengikutnya 1 miliar, saudara. Sekarang cuma 120.000. Apalagi nanti saya pengikutnya saya nabi ke-26. Ya.
Tertawa jahat. Luar biasa ya. Pokoknya monolognya saya ngeri-ngeri ya saudara ya. Ngeri-ngeri ya, sudah ratusan ribu tuh ya video-video 1 menitnya saya tuh ngeri-ngeri saudara ya. Oh, nanti satu lagu kita bakar lagi ini buat siapa lagi yang takbir ya Wali, oh ya Wali sudah ya, tapi cuma 5 bulan ya saudara, saya nggak puas ya 5 bulan tok ya, kurang ajar. Nah, itu saudara bikin dramatisir ya nanti ya. Wah itu Jami itu geger seluruh dunia saudara. Nanti polisi-polisi jaga di depan rumah saya semua. Nanti saya langsung jadikan Perdana Menterinya Belanda. Terima kasih Pak Paul. Nanti orang Belanda kan terima kasih sama saya. Menyadarkan orang Belanda ya supaya orang Belanda hati-hati sama khilafah. Islamnya nggak apa-apa saudara, khilafahnya ini yang medeni saudara. Islamnya nggak apa-apa, khilafahnya ini yang laknat biadab ideologinya ini, ya kan? Nah. Oh ya, nanti ada yang buat berak segala macam ya saudara ya. Ada yang buat berak juga. Wah, serem saudara. Wah, tertawa jahat. Aduh. Siapa lagi nih? Udah monolognya udah dong. Anak seneng kan kalau udah saya lagi monolog kayak laki dalang saudara. Lanjut, sampai mau lanjut ini lanjutnya gimana nih? Ini Pak, sebentar. Ini tukang pijat dari USA dulu nih, mana?